dua kantor Kades, yaitu kantor Kades Sialingan dan kantor Kades Lubus Matu. Terima kasih Dinas PMD. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kemarin terakhir program satu desa satu ambulan. Terakhir kami desa Sialingan yang mendapatkan ambulan desa. Alhamdulillah 10 desa sudah ada semua ambulan desa. Dan juga program-program lainnya seperti program berobat gratis yang tetap berjalan, program bantuan peralatan sekolah gratis yang tetap dilanjutkan, dan juga program-program lainnya seperti program santunan kematian. Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu saya sampaikan, mohon izin Pak Dewan karena saya pernah tugas dinas sosial, jadi sedikit memahami. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, program asuransi kematian ini merupakan tahap ketiga. Tahap ketiga ini sempat terkendala yang sebelumnya akan dilaksanakan di bulan 7 kemarin tender, namun tidak ada ataupun belum ada yang berminat, sehingga pada akhir Desember 27 Desember 2021 sudah ada pemenang tender yaitu Capital Life dari Jakarta. Nah, ini mari kita manfaatkan karena ini sangat bermanfaat sekali bagi ahli waris. Mungkin bisa keperluan untuk membuat yasin, mungkin untuk pada saat acara, karena nominal yaitu diberikan sebesar 2,5 juta. Itu untuk yang meninggal karena sakit atau wajar. Untuk meninggal karena kecelakaan sebesar 5 juta. Namun ini ada regulasi ataupun aturan lainnya berdasarkan Perda dan Perbuk. Bahwasanya yang mendapatkan program santunan kematian ini kecuali PNS, TNI Polri, BUMN, BUMS dan pensiunannya. Nah, di tahun ketiga ini bagi warga yang tidak terdata di database program asuransi kematian, yaitu di dinas sosial, ini ada program yaitu yang belum terdata bisa diakomodir oleh bagian Kesra, yaitu namanya santunan kematian. Kalau di dinas sosial program asuransi kematian, di bagian Kesra itu santunan kematian. Artinya Bapak Ibu silakan sampaikan kepada ahli waris dengan catatan jangan memanipulasi data, karena berdasarkan surat edaran Bupati Morenim terhitung yang meninggal 27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada yang meninggal sebelum itu kita buatkan, karena itu sudah ketentuan tidak akan mendapatkan. Nah, ini karena keterlambatan proses tender. Nah, itu untuk asuransi kematian dan program-program lainnya masih Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah perencanaan pembangunan, rencana kerja pembangunan daerah Kecamatan Bidadari di Kabupaten Morenim tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sekecamatan Bidadari ini, kami dari DPRD Kabupaten Morenim khususnya Dapil 3, alhamdulillah pada hari ini hadir kami berdua, saya sama Ganadira dan Ibu Tim, yang seyogyanya 11 orang. Namun mohon maaf, bukan dalam artian mereka itu tidak hadir, tidak peduli dengan kecamatan Bidadari. Kita maklumi mereka mempunyai kegiatan masing-masing. Jadi insya Allah walaupun mereka tidak hadir, seluruh aspirasi masyarakat sekecamatan Bidadari akan tetap kami perjuangkan. Ya, juga ke anggaran Pak Camat ya. Karena anggaran kita selalu terbatas, makanya ditetapkan dengan skala prioritas. Tadi mendengar penyampaian dari yang mewakili Bapeda, dari 10 desa di Kecamatan Bidadari ada 2 desa yang tidak dapat Pak Camat ya, yang tidak dapat bangunan 2022. Jadi kami mohon kepada yang mewakili Bapeda, kami mohon 2 desa ini untuk yang WD perubahan 2022 tolong dianggarkan. Jadi kami minta Desa Gaung Asam, yaitu lanjutan peningkatan jalan lingkar. Nah, setuju ya kalau yang kali ini ABD? Setuju? Kalau tidak setuju. Ya, jadi tolong Pak ini ya, Gaung Asam di ABD perubahan. Jadi biar sinkron dengan foto ya banyak ya, yang merataannya itu. Nah, pemerataannya itu kan kalau 10 desa dapat sedikit, itu lemah, ada kecewa kali-kali. Nah, jadi
Jadi Pak Kades walaupun tidak dapat di Indo, lagi APBD perubahan dapat. Itu maksud kami ya. Selanjutnya Bapak. Nah, Bapak ini kosong kan? Nah, ini bisa dirubah dari perkebunan ke PUPR. Nah, kami tekankan di APBD perubahan. Nah, Siring, pembangunan Siring arah ke Beliung, desa Beliung kiri kanan jalan. Kira-kira berapa kilo Pak? 100 kilo. Lebih kurang. Nah, itu PUPR ya. Tolong dianggarkan di APBD perubahan biar tiap-tiap desa ini mendapatkan sesuai dengan moto kita pembangunan pemerataan pembangunan. Ada yang tidak tercover atau tidak akomodir dalam semua usulan-usulan bapak-bapak dan ibu. Karena mengingat setelah ini bahwa kita sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang seharusnya kami dari DPR memperjuangkan. Setiap ada usul itu memang macam-macam kami perjuangkan. Tapi yang katanya orang lain di kecamatan lain kami tidak perlu. Sedangkan duit itu terbatas. Kalau barang 10 tidak dibagi orang 30, tidak akan bisa. Jadi oleh sebab itu mohon sabar Pak Kades. Tapi kalau yang namanya skala prioritas, dukung dengan proposal. Dukung dengan proposal. Tadi yang tidak tersentuh kelihatannya Pak Kades tentang desa yang sulit sinyal tadi. Di desa kita ada berapa desa tadi? Kalau tidak salah hitungan Pak Aldiono kemarin ada 15 desa di Dapil 3. Apakah termasuk 2 ini apa belum? Jadi tadi Pak Aldiono bersama Kominfo, insya Allah dalam waktu dekat ini datangi Kominfo Jakarta. Kemarin akan dianggarkan pada saat kita musrembang tahun dulu, kami ajukan sekitar 200 juta bagi desa untuk nambah sinyal. Tapi rupanya tidak sependapat karena katanya mengganggu yaitu tower-tower yang sudah ada. Jadi oleh sebab itu entah bagaimana caranya nanti ada penguat sinyal. Kalau Pak Diono sendiri sudah ada rumahnya dewek sudah ada penguat sinyal karena dia beli. Aku belum, karena puta kebetulan puta ini sama dengan kamu. Bukannya tidak kuat, tidak kati. Namun tidak kuat itu agak ini tidak kati nih nah, tapi kalau nak nelpon waktu keluar. Ada sebab itu aku lemah keluar jalan rumah. nyari sinyal. Nah, jadi kades yang 2 orang tadi kalau keluar nelpon oleh karena ada sinyal. Jadi Allah lagi dan ada anggota BPD yang hadir. Mari kerjasama dengan Pak Kades. Jangan zaman kami dulu baru dibentuk karena saya pengalaman jadi kades 15 tahun. Dulu pernah Kades BPD ngadukan Kades buat surat. Karena apa? Kadang-kadang nak buat pengantar KTP dulu Pak zaman. Dulu zaman saya dulu. Sekarang sudah banyak ngerti Kades lebih banyak pintar. Jadi insya Allah jangan terjadi. Perjanjian tersebut selesai di tahun 2019. Ini sudah tahun 2022. Tidak ada berita dengan kami kenapa tidak dibangun. Kenapa kami tuntut ulang? Karena masyarakat sudah menanyakan terus dengan kami. Akibatnya, mobil-mobil Pertamina pun banyak lewat jalan kabupaten. Jalan kabupaten pun akan cepat rusak, Pak. Jujur pada malam kemarin saya berlewat dengan mobil tronton. Masuk dari jalan Tanjung Burut ini, tidak mestinya mobil tronton lewat. Karena jalan Pertamina putus. Mengangkut alat yang membangun akses di Sialingan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bersama Pak Kades, saya menghadap Dispora, yang mana saya mendapatkan informasi bahwa usulan Tribun Mini Desa Tanjung Manut itu peringkat 1, nomor 1, yang paling utama karena juara di Desa Tanjung Manut sebagai ibu kota kecamatan. Namun pada tahun 2001 lagi-lagi mungkin belum Pak Kades dilaksanakan pembangunan Tribun Mini di Alai Selatan sama Taman Kekar, misalnya ada gor, dan juga di Lubang misalnya ada juga. Nah, artinya Tanjung Burut ini sudah 2 tahun mengalah. Nah, tiba-tiba di tahun 2002 ini muncul pembangunan gor mini di Desa Tanjung Tiga. Sudah barang tentu mohon maaf Pak Tanjung Tiga dan juga masyarakat karena kita usulan ini ada aturan mainnya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bottom up, mulai dari musyawarah dusun, desa, kecamatan dan lain sebagainya sampai nasional. Artinya ada usulan, ada proposal. Mungkin tadi Pak Kades Tanjung Monut ada proposal sudah 2 tahun. Kalau Tanjung Tiga mungkin belum ada proposal itu kan? Karena saya mengawal juga ini. Artinya ada dukungan dari seluruh kepala desa untuk dibangunkan GOR Tribun Mini di ibu kota kecamatan, yaitu Desa Tanjung Monut, yang mana merupakan sentra olahraga. Karena di kantor camat ini insya Allah akan dicor, Pak, lapangan voli 2 unit, dan juga itu insya Allah dibuat lapangan futsal, sudah dicor. Artinya memang di ibu kota kecamatan merupakan sentral olahraga. Nah, tinggal kita win-win solution, bargaining, tawar menawar, minta tolong. Mudah-mudahan kalau memang ini Tanjung Tiga bijaksana, tolong didulukan mungkin di Indung ini, ataupun mungkin ada solusi di Tanjung Bendung. Mudah-mudahan di ABT ataupun di tahun berikutnya, mudah-mudahan Pak Lusi, Dewan Gito bisa memperjuangkan untuk pembangunan tribun ini di Tanjung Tiga. Artinya perusahaan yang itu belum ditindaklanjuti, kami akan itu bisa disampaikan ke kami, Pak. Nanti kami tindak lanjuti karena ada forumnya, kita. Kemudian juga Pak Bupati ada beberapa waktu kemarin sudah hoso, Pak, ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Muara ini, mulai dari MHP, kemudian Medco, PT Tel, PT PN7 itu sudah datangi. Kemudian kebetulan waktu itu Pertamina belum sempat kita kunjungi. Nah, kita harapkan ini perjanjian bisa disampaikan Pak ke kami, ke Bapeda, karena komitmen perusahaan yang ada di Kabupaten Muara ini itu akan membantu untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Muara ini. Dan juga Pak Bupati sudah mencanangkan untuk CSR zonasi, seperti tadi Pak Kades yang disampaikan Pak Kades Palangan Baris selaku daerah ring satunya Pertamina, Pak. Nah, itu kami harapkan komitmen kemarin perusahaan untuk membantu, Pak. Nah, kita harapkan ini kita bisa minta keterangan ya dari Pertamina, Pak, apa yang menjadi kendala, mungkin apa ada kendala keuangan atau kendala teknis lainnya, Pak. Kita harus maklumi juga kalau memang ada kendala, mohon disampaikan. Terhadap perjanjian itu, Pak, terhadap misalnya Bapak mau minta bantuan CSR, Pak, oleh perusahaan, kita harapkan itu disampaikan proposalnya ke Strepon CSR, Pak, ke Bapeda. Nanti kita yang menyampaikan ke Pertamina atau ke MHP atau kemana Bapak yang inginkan. Itu sudah ada beberapa desa yang menyampaikan ke kita, Pak. Dan itu kita buat rekomendasi kepala Bapeda kepada perusahaan yang dituju. Nah, termasuk yang kalau ada perjanjian itu silakan sampaikan ke kepala Bapeda selaku Strepon CSR, nanti kita tidak lanjuti. Itu, Pak, mungkin terkait dengan. Tapi mudah-mudahan kan duit Pertamina ini banyak. Kan tidak baca nih. Karena kami sudah pernah datang kunjungan. Saya sudah kami pertanyakan dulu, Pak, dengan Pak Adiono bersama Dapil Tigo ini. Biaya juga waktu itu. Nah, kali ini kan yang kedua kali ini, kami nanya, tapi kami tidak berdasarkan surat, Pak. Begini, udah ganti surat, tak galak kami nak galak. Kalau ada surat kami ada galak. Oh, ini ada kekuatan kami bahwa ini memang anu dari masyarakat. Jadi kami tanya kalau itu masalah jalan tadi. Nah, masalah terapung ini kan plat merah. Kalau apa bisa tak Bapeda nggak kembali ya terapung, itu macam mana beli? Kenapa itu ayam? Usaha ayam beli aku terapung besar. Itu ya. Seyogianya ini yang mampu menjawab adalah Bu Tuti selaku manajer kami. Jujur saya baru masuk Prabumuli tahun 2020, Pak. Sementara perjanjian berakhir 2019. Saya masih sekolah waktu itu. Jadi saya nggak tahu benang merahnya seperti apa. Yang jelas saya di sini ditugaskan untuk menampung seluruh aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya akan sampaikan, Pak, ke Bu Tuti. Saya tidak berani menjawab apapun terkait dengan pertanyaan tadi karena saya juga belum tahu benang merahnya seperti apa. Seperti itu, Pak Camat, mungkin saya hanya bisa bilang saya hanya bisa menampung dan akan menyampaikan. Mungkin tadi sudah ada jawaban terbaik dari Bapak anggota Dewan, dan nanti saya juga akan sampaikan itu semuanya ke Ibu manajer di perusahaan. Saya lampirkan perjanjian yang 2019 nanti akan digedor dibantu oleh Bapeda dan para anggota Dewan. Memang 2019 itu kan perjanjian di 2014 harus selesai sama 2019. Jadi sabar dulu, jangan ada kegiatan di lapangan. Pokoknya kita melalui surat dulu. Surat apa nanti jawaban Pertamina? Benar kata yang mewakilkan itu ada di Ibu Tuti ya, Humas. Ibu Tuti apa Ibu Nursela ya, Ibu Nursela, Ibu Tuti maupun Pak Erwin. Kalau tidak salah Humas yang membidang itu. Artinya yang disampaikan Pak Okta, siapkan surat tadi ya, surat lampirkan perjanjian. Insya Allah nanti forum CSR melalui sekretariat akan menyampaikan ke Pertamina dan akan dikawal oleh DPRD. Terjawab.